Masih bersama dengan saya Surahman, di mana sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan Google Ads. Sekarang kita akan membahas tentang penargetan kata kunci dengan pencocokan luas, di mana penargetan kata kunci ini sebetulnya sangat penting di iklan di Google Ads. Namun sayangnya banyak yang tidak menggunakannya sehingga target iklannya tidak maksimal. Bahkan penargetan kata kunci ini juga bisa mengkontrol harga iklan. Ada 3 penargetan kata kunci di Google Ads dan saya akan bahas satu persatu di dalam 3 video. Sekarang kita mulai dulu di video pertama ini tentang penargetan kata kunci pencocokan luas. Dimana setiap kita menambahkan kata kunci di Google Ads ya, dimana secara default kata kunci itu akan di setup oleh sistem di Google Ads menjadi penargetan kata kunci dengan pencocokan luas. Dan saya akan bahas lebih lanjut lagi dengan apa itu pencocokan luas dan bagaimana cara kerjanya, dan kemudian ini penargetan ini cocoknya untuk jenis iklan seperti apa. Saya akan bahas itu, namun sebelumnya kita masuk dulu ke Google Ads untuk melihat bagaimana cara menyeting penargetan luas ini di Google Ads. Sekarang kita sudah berada di dalam Google Ads. Saya menggunakan tampilan Google Ads yang baru. Kalau di tempat Anda masih tampilannya Google Ads yang lama, nggak jadi masalah. Step by stepnya sebetulnya sama. Kita masuk aja ke dalam kampanye yang sedang aktif dan kemudian kita klik di kampanye itu. Dan kemudian masuk ke grup iklan dan kita klik lagi grup iklannya, kita masuk ke kata kunci seperti ini. Ini adalah kata kunci yang sudah dipergunakan. Kalau Anda lihat di sini ada kode ya. Ada kodenya. Jadi ada kata kunci kemudian ada kode. Itu adalah tanda bahwa dia menggunakan pencocokan persis ya. Pencocokan persis. Di sini menggunakan pencocokan frasa dan di sini menggunakan pencocokan luas. Nah, ini perlu Anda perhatikan ketika Anda memasang iklan di Google Ads nih, pencocokannya ini ya, Anda pakai yang mana? Jenis kecocokan ini pakai metode yang mana? Pencocokan luaskah, pencocokan prasakah, atau pencocokan persiskah? Dan nanti kita akan bahas satu persatu perihal pencocokan luas, pencocokan prasa, atau pencocokan persis. Sekarang kita bahas dulu pencocokan luas. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika kita menambahkan kata kunci baru di Google Ads, dia akan di setup langsung ke pencocokan luas. Contohnya seperti ini, kita klik, kita tambahkan kata kunci baru. Oke, contohnya seperti ini, langsung kita simpan. Nih di paling atas ya, dia langsung di setup ke pencocokan luas. Jadi silakan nanti Anda lihat lagi kata kunci ya, yang Anda gunakan, lagi-lagi pencocokannya menggunakan apa, karena ini sangat penting untuk target iklan dan juga untuk mengkontrol biaya iklan. Sekarang kita akan membahas tentang cara kerja kata kunci dengan target pencocokan luas, dimana kita lihat di dalam screenshot ini. Ini adalah screenshot yang dijelaskan oleh support Google Ads. Saya pakai ini aja agar lebih mudah menjelaskannya. Dimana di sini ada kata kunci yang digunakan. Di sini kata kuncinya adalah paket diet rendah karbo, dan penargetan yang digunakan adalah pencocokan luas ya di sini. Nah, ketika iklan menggunakan kata kunci ini dan sedang tayang, dan kalau ada orang melalui pencarian di Google, mesin pencari Google mengetikkan kata kunci makanan bebas karbo, maka iklannya akan keluar karena di sini adalah paket diet rendah karbo, makanan bebas karbo. Di sini ada karbonya, dan kemudian ini saat diidentifikasi sebagai satu maksud yang sama. Jadi karena dia digunakan pencocokan luas, maka targetnya diperluas. Di sini masuk ke kata kunci makanan bebas karbo. Kemudian diet rendah karbo, di sini ada juga paket diet rendah karbo. Jadi masih masuk ketika ada orang cari diet rendah karbo, meskipun kata kunci yang dibidik adalah paket diet rendah karbo, karena dia pencocokan luas maka diperluas. Dan kemudian resep rendah kalori. Nah, resep rendah kalori ini sebenarnya agak jauh ya dari kata kunci yang dibidik diet rendah karbo itu. Namun dalam artian
ini masih bisa masuk ke sini ya, secara makna ya ini memang masih masuk. Nah, sistem Google bisa mengartikan hal tersebut, jadi masih ada relevansinya ya. Jadi ketika orang cari resep rendah kalori dengan kata kunci iklannya paket diet rendah karbo dengan pencocokan luas, maka iklannya akan keluar. Dan kemudian buku diet Mediterania, ini agak jauh sebenarnya ya, jauh banget ini kalau kita, karena kan paket diet rendah karbo bisa aja orang jualan kursus ya, kursus paket diet rendah karbo atau informasi lainnya, bukan jualan buku. Tapi di sini buku diet Mediterania tuh bisa keluar. Karena apa? Karena dia diperluas. Nah, ini kalau yang seperti ini nih yang kadang-kadang bikin harga iklan gak karuan. Program diet rendah karbohidrat ya, ini masih masuk meskipun yang di sini dijual paket diet rendah karbo. Tapi ini masih masuk. Nah, cuman nanti kan ini hanya contoh saja. Yang kalau masih makanan bebas karbo ya oke, masih masuk, diet rendah karbo masih masuk. Resep rendah kalori iya agak-agak masih masuk. Nah, yang buku ini, buku diet Mediterania ini jauh banget gitu. Dan kemudian program diet rendah karbo ya lumayan lah gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan di ketika pemasang iklan menggunakan target pencocokan luas. Biasanya pemasang iklan di Google Ads tuh nggak dioptimalkan penargetan ini. Jadi ya udah secara default aja, tahu-tahu dia pakai pencocokan luas dan iklannya lari kemana-mana. Jadi ini yang bisa menyebabkan harga pemasangan iklan jadi tinggi dan dana iklannya cepat habis ya, karena memang menggunakan target kata kunci yang diperluas. Dan biasanya pemasang iklan juga menggunakan kata kunci itu nggak cuma satu, itu jadi permasalahan lagi. Kalau kata kuncinya semuanya, misalkan ada 4 kata kunci menggunakan pencocokan luas semua, itu akan sangat menyerap saldo biaya iklannya, dan targetnya belum tentu bisa sesuai dengan ekspektasi. Karena kalau yang dia keluar terus banyak orang cari, contohnya seperti ini, kalau banyak orang cari buku diet Mediterania, sementara ini websitenya nggak jual buku, jadi kan melenceng targetnya gitu ya. Oleh karenanya kita perlu memperhatikan penargetan kata kunci ini dengan lebih teliti lagi ketika kita memasang iklan di Google Ads, di mana penargetan kata kunci dengan target pencocokan luas ini sangat cocok untuk kebutuhan branding. Jadi yang untuk membangun branding silakan menggunakan kata kunci ini. Tujuannya adalah orang bisa tahu keberadaan brandingan dari produk tersebut, jadi membangun brand awareness luas mungkin. Nah, itu nggak masalah pakai kata kunci ini. Namun perlu diingat, kalau menggunakan penargetan kata kunci pencocokan luas ini, dananya juga harus banyak. Jadi kita nggak bisa pakai uang 100.000 sampai 500.000 untuk ngebangun branding dengan pencocokan luas ini, udah pasti akan tekor. Jadi kita butuh dana banyak untuk menggunakan kata kunci ini dengan penargetan luas ini. Tujuannya adalah untuk menyebarkan awareness terhadap produk ataupun jasa dan lain sebagainya itu ke banyak orang. Dimana dengan penggunaan pencocokan luas ini secara otomatis audiensnya sangat luas, dijangkaunya sangat luas, sangat bervariasi. Seperti yang Anda lihat, penjangkauan kata kuncinya tadi luas ya, bisa kemana-mana, dan itu baru satu kata kunci dalam contoh tadi. Kalau misalkan Anda pakai 10 kata kunci ya dia bisa melebar kemana-mana. Jadi perhatikan sekali lagi penargetan kata kunci ini, jangan sampai salah karena itu sangat berkaitan dengan target dari iklan Anda dan biaya. Setelah ini kita akan bahas lagi dua penargetan kata kunci di Google Ads, dan untuk penargetan kata kunci pencocokan luas saya sudahi dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di dalam dua video berikutnya.